Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Ini sebenarnya memang sidangnya yang bisa dibilang cepat ya. Kita tidak menghadirkan ahli, jadi setelah sidang permohonan perbaikan kita langsung putusan hari ini. Nah, kalau lihat tadi dari hasil persidangannya ya tentu saja tentu kami menerima dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tapi kami menyayangkan bahwa MK sama sekali tidak menyinggung pokok permohonan yang kami mohonkan, yaitu tentang pengujian penerapan angka ambang batas untuk pemilu DPR. Sebenarnya itu yang kami izinkan, yang kami mohonkan, tetapi tadi di dalam persidangan MK hanya berkutat pada legal standing Perludem sebagai pemohon. Nah, artinya memang perjuangan untuk merasionalisasi ambang batas ya, karena sebetulnya kami tidak meminta agar ambang batas itu dihilangkan. Yang kami minta adalah dalam menentukan angka ambang batas harus dilakukan dengan penghitungan yang rasional, yang berdasarkan dengan nilai-nilai akademik gitu ya, yang tidak sekedar ambang batas itu dinaikkan. Artinya memang kami akan terus mengadvokasi hal tersebut, apalagi dalam momen revisi Undang-Undang Pemilu saat ini. Pada intinya yang tadi kita dengar adalah persoalan legal standing dari Perludem yang kemudian tidak bisa diteruskan, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonannya. Artinya dari sini sebetulnya masih ada ruang untuk kita melihat kembali dan meninjau kembali, bahkan melakukan judicial review kembali terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang 7 2017. Karena tadi yang hanya dipersoalkan adalah soal legal standing hukum Perludem sebagai pemohon. Nah, selebihnya tentunya nanti kita bisa lihat lebih jauh bagaimana kemudian seperti yang diungkapkan oleh Mbak Hoirunisa tadi, bahwa apa yang kita mohonkan itu tidak sama sekali untuk menghilangkan ketentuan ambang batas 4%, tetapi dalam basis penentuannya harus mempertimbangkan prinsip sistem pemilu proporsional yang Indonesia anut. Nah, di sisi lain ketika memang parliamentary threshold 4% dianggap sebagai salah satu sarana untuk menyederhanakan partai politik, kita dalam pokok permohonan juga mempertimbangkan bahwa sebetulnya penyederhanaan partai politik dan bentuk sistem kepartaian itu tidak hanya diukur dari jumlah partai yang disebabkan oleh kenaikan ambang batas 4%. Nah, untuk itu nanti mungkin kita akan melakukan kajian lebih lagi untuk mempertimbangkan bahwa konstitusionalitas 4% ini apakah masih bisa dipertahankan atau tidak di dalam undang-undang pemilu kita.